Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kali ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah yang akan diikuti selanjutnya dengan pembacaan fatwa-fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5 dari tim Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kali ini kita akan lanjut dari bab tentang gerakan sujud. Pertanyaan dari Bapak Widodo dari Wedi Klaten, Jawa Tengah. Pertanyaannya adalah bagaimana gerakan sujud yang benar menurut tuntunan Rasulullah SAW? Apakah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, ataukah dengan meletakkan kedua tangan terlebih dahulu, kemudian kedua lutut? Jawabannya adalah kedua pertanyaan tersebut sama-sama ada dalilnya. Dari hadis dari Wail bin Hujri yang berkata, saya melihat Rasulullah SAW bersujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan jika bangkit dari sujud mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali Imam Ahmad. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bersujud, janganlah mendekam seperti unta berdekam, dan agar dia meletakkan kedua tangannya kemudian baru kedua lututnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah, ia berkata, apabila salah seorang di antara kamu bersujud, maka agar meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan jangan berdekam seperti mendekamnya unta. Hadis riwayat Abu Daud. Dari ketiga hadis di atas dapat dijelaskan beberapa keterangan ringkas. Yang pertama, hadis dari Wail bin Hujri digolongkan sebagai hadis fiqli. Hadis fiqli itu seperti hadis yang aktivitas. Yang awal aja biasanya aku melihat Rasulullah SAW. Sedangkan hadis dari Abu Hurairah sebagai hadis qauli. Hadis qauli itu adalah hadis yang biasanya perkataan Rasulullah. Contohnya misalnya hadisnya kayak la takdob, janganlah kau marah. Itu contoh salah satu hadis qauli. Yang kedua, masing-masing hadis tersebut dilemahkan oleh sebagian ulama, namun juga dikuatkan oleh ulama yang lain, karena memang masing-masing mempunyai syawahid, saksi-saksi yang kuat, di samping sanad yang tanpa cacat. Yang ketiga, dari perbedaan tersebut, An-Nawawi dengan tegas menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut tidak ada yang dikuatkan, sementara Al-Hafiz Ibnul Qayyim cenderung memperkuat hadis dari Wa'il. Yang keempat, sedangkan para ulama yang datang kemudian berusaha menggabungkan sikap, yakni barang siapa yang bersujud dengan mendahulukan kedua tangannya atau mendahulukan kedua lututnya, jangan memisahkan terlampau jauh dengan anggota badan yang lain. Misalnya, bagi yang mendahulukan kedua tangannya, jangan terlampau jauh dengan kedua lututnya. Sementara yang kelima terakhir, dalam himpunan putusan tarjih halaman 92 bisa dilihat nampak cenderung kepada hadis dari Wa'il, yakni mendahulukan kedua lututnya. Jadi untuk yang gerakan sujud dari himpunan putusan tarjih halaman 92 lebih cenderung hadis dari Wa'il, yaitu mendahulukan kedua lututnya baru kedua tangannya. Terus bab selanjutnya tentang rambut menutup dahi waktu sujud. Pertanyaannya adalah, jika rambut
dari Bapak ini ya, Bapak Miseno Santosa, jika rambut menutupi dahi pada waktu sujud, bolehkah menyingkapnya dengan tangan? Bagaimana bila yang tertutup oleh rambut itu sebagian dari dahi? Apakah sholatnya sah atau tidak? Jawabannya, perhatikan hadis berikut ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW diperintah agar melakukan sujud itu pada 7 anggota dan supaya seseorang tidak merapatkan rambutnya atau kainnya sewaktu sujud, yakni kening, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Pada riwayat yang lain disebutkan sebagai berikut. Nabi SAW bersabda, saya diperintah bersujud pada 7 tulang, yakni kening, atau tangan Nabi memberi isyarat pada hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan atas ujung-ujung kedua tapak kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal tersebut berisi tuntunan melakukan sujud, bahwa anggota sujud itu ada 7, yaitu dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kaki. Dan jangan sampai tertutup oleh rambut atau kain. Inilah tuntunan yang diberikan oleh Nabi. Karenanya agar dahi tidak tertutup oleh rambut, maka pakailah tutup kepala atau peci. Tapi jangan sampai menutup dahi, pakailah secara etis. Dahi harus terbuka ketika sujud, mempunyai hikmah agar penghambaan serta ketaatan kita terhadap Allah itu lebih tampak, total, dan tidak terhalang apapun. Apabila karena sesuatu hal sebagian dahi itu tertutup oleh rambut, tidak perlu disingkapkan dengan tangan agar tidak melakukan gerakan-gerakan yang justru bisa merusak sholat. Demikian untuk pembacaan tanya jawab agama jilid 5 oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.